Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wiono dengan nomor NIM 931421172 dari kelas A Manajemen. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS Matematika Ekonomi dengan bunyi soal nomor 1, yaitu carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar dan geometri dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini, dan disertai oleh gambar. Itu yang diketahui QD 16 kurang 4P dan QS 2P min 2P kurang 2. Dengan rumus keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Nah, QD di sini adalah 16 kurang 4P dan QS-nya adalah 2P kurang 2. Selanjutnya kita memindahkan ruas P-nya ke sebelah kiri, yaitu menjadi min 4P kurang 2P dan QS-nya dan Q-nya itu min 16 kurang 2. Hasil dari min 4P kurang 2P yaitu min 6P, dan hasil dari min 16 kurang 2 yaitu min 18. Selanjutnya yaitu P sama dengan min 18 bahagi dengan min 6. Jadi hasilnya adalah P adalah hasilnya 2. Selanjutnya kita mendistribusikan persamaan. Persamaan. Di sini ketahui yaitu Q sama dengan 16 kurang 4P. Q sama dengan 16 kurang 4 dalam kurung yaitu 2. Jadi Q sama dengan 16 kurang 8. Jadi hasilnya 16 kurang 8 yaitu adalah 8. Nah, jadi harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah sini dilambangkan oleh E, yaitu 8,2. Selanjutnya kita mencari titik potong untuk persamaan QD sama dengan 16 min 4. Titik potong untuk persamaan QD sama dengan 16 kurang 4P. Ini jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan, kita masukkan di sini tadi, yaitu Q sama dengan 16 kurang 4P. Selanjutnya Q sama dengan 16 kurang 4. Ini kan diketahui P-nya 0. Di sini jadi ditaruh 0. Jadi Q-nya 16 kurang 0. Q sama dengan 16. Jadi titik koordinatnya yaitu, titik koordinatnya itu 10. Titik koordinatnya itu 16,0. Soalnya jika Q sama dengan 0, jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan
16 kurang 4P. Jadi kan diketahui Q sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 16 kurang 4P. Jadi min 4P. Jadi 4P sama dengan 16 kurang 0. Jadi P sama dengan 16 bahagi 4, yaitu P sama dengan 4. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,4. Selanjutnya mencari titik potong QP untuk persamaan QS 2P kurang 2. QP untuk persamaan QS sama dengan 2P min 2. Jika P sama dengan 0, maka hasilnya jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 2P min 2. Q sama dengan, kan P nya sama dengan 0, berarti 2 dalam kurung 0 kurang 2. Jadi Q sama dengan 0 min 2. Jadi Q sama dengan min 2. Jadi titik potongnya yaitu min 2,0. Selanjutnya kita mencari jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 2P min 2. Kan Q sama dengan 0, berarti 0 dimasukkan ke sini, berarti 2P min 2. Jadi di sini min 2P kurang sama dengan 0 kurang 2, dan P maka min 2 bahagi min 2 sama dengan min 1. Jadi titik potongnya yaitu min 1. Titik potongnya yaitu 0,1. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafiknya. Kan tadi diketahui titik potongnya yaitu 16,4. Jadi Q-nya di bagian sini dan P-nya bagian atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. 1, 2, 3, 4. Kan tadi diketahui harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 8,2. Berarti kita mencari titiknya yaitu 8 ke 2. 8 dan 2. Inilah titik temu untuk semua garis. Selanjutnya kan tadi mencari titik potong untuk persamaan QD 16 kurang 4P, yaitu untuk P sama dengan 0 mendapatkan titik koordinat 16, dan Q sama dengan 0 mendapatkan titik koordinat 4. Jadi untuk
Untuk P nya yaitu 4 dan untuk Q nya yaitu 16. Sini kita akan menarik garis dari 4 sampai ke 16 pas bertemu di titik ini tadi. Dan selanjutnya yaitu mencari titik, itu tadi terdapat juga mencari titik potong QP untuk persamaan QS sama dengan 2P min 2. Jadi jika P sini kita mendapatkan hasil P sama dengan 0 yaitu min 2, dan jika Q sama dengan 0 mendapatkan hasil min 1. Jadi kita menarik garis dari min 1, bukan min 1 ya, tapi mendapatkan 1, nilai 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akan menarik garis dari 1 dan sampai min 2. Kan min 2 nya kan sebelah sini, jadi kita menarik garis dari sini. Nah, inilah hasil grafik dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke nomor 2. Selanjutnya lanjut ke nomor 2, yaitu dengan bunyi soal. Seorang pengrajin tas menghasilkan tas dengan harga jualnya yaitu 250.000 per unit. Biaya tetap variabel per unit tas adalah 100.000. Sedangkan biaya tetap yang dikeluarkan adalah 1.500.000. Yang ditanyakan berapa unit yang dijual agar pengrajin tersebut mencapai titik impas atau peluang pokok. Berapa laba yang diperoleh perusahaan jika mampu menjual produk 30 unit. Langsung saja ke penyelesaian, yaitu dengan rumus penyelesaian dengan rumus BIP dalam unit. Atau QBP sama dengan FC per P kurang VC. Nah, FC nya di sini adalah 1.500.000 rupiah, dan P nya yaitu 250.000, dan dikurang VC nya itu adalah 100.000 rupiah. Nah, jadi hasilnya adalah 1.500.000 per, nah sini 250.000 kurang 100.000 adalah hasilnya 150.000. Nah, jadi hasilnya QBP sama dengan 1.500.000 bagi 150.000. Jadi hasilnya yaitu QBP sama dengan 10 unit. Itulah jawaban dari nomor 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Itu mengerjakan nomor soal nomor 3 dengan bunyi soal. Jika Rahmat mendepositkan uangnya di bank sebesar 4 juta rupiah dengan tingkat bunga di bank berlaku 5% per tahun. Nah, berapakah nilai total deposito Andre pada akhir tahun ke-10? Berapa banyak pula pendapatan bunganya? Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 4 juta rupiah dengan I sama dengan 5, dengan I itu adalah bunganya adalah 5% per tahun atau N per tahun
atau tahun ke-10. Tahun ke-10 adalah N sama dengan 10. N sama dengan P1 tambah I pangkat N. Itu adalah rumusnya. Nah, penyelesaian N, jadi N adalah tahun ke-10, jadi 10 sama dengan 4 juta dalam kurung 1, ini dimasukkan, yaitu 1 tambah I nya adalah 5%, dijadikan satuan, yaitu ke 0,5, dengan pangkat N nya adalah tahun ke-10 sama dengan 4 juta. Ini hasilnya ditambah 1 tambah 0,5 adalah hasilnya 1,5 pangkat 10. Jadi hasilnya 4 juta dikali 1,5 pangkat 10, itu hasilnya 230, 660, 156, 156,25. Jadi pendapatan bunga majemuknya adalah 230 juta 660 156,25 dikurang 4 juta. Jadi hasilnya adalah 226 juta 660 156,25. Itulah hasil akhirnya. Lanjut kepada nomor 4 dengan bunyi soal. Perusahaan sepatu menghasilkan 10.000 buah sepatu pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya. Perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 900 buah dalam setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah sepatu yang dihasilkan pada bulan ke-9, dan juga berapa jumlah sepatu yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut. Nah, di sini diketahui suku pertama atau A, diketahui suku pertama atau A sama dengan 10.000. Bedanya adalah di sini adalah 900, atau menambah produksinya sebanyak 900 buah dalam setiap bulan. Beda, dilambangkan oleh B dengan 900. Yang ditanya adalah suku ke-9, atau S9. Jumlah 9 suku atau D9. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama bagian A, yaitu tentang suku ke-9. Nah, di sini kita memakai rumus suku ke-9 atau S9 A tambah dalam kurung N kurang 1 baru B sama dengan A nya di sini 10.000 tambah di N nya ini adalah tahun ke-9 dikurang 1, B nya di sini adalah beda, yaitu 900 sama dengan 10.000 tambah 9 kurang 1 adalah 8. Ini bukan dalam kurung, yang dalam kurung adalah 900 sama dengan 10.000 8 kali 900 adalah 7.000
sama dengan 17.200. Nah, jadi jumlah sepatu yang dihasilkan pada bulan ke-9 adalah 17.200. Selanjutnya adalah mencari jumlah yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut. Itu D9 sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 kurung tambah Z kali D sama dengan N nya adalah 9 bagi 2 kali 10.000 tambah dalam kurung N nya sini adalah 9 kurang 1, B nya sini adalah 900 sama dengan 9 bagi 2 adalah 4,5 dalam kurung 2 kali 10.000 adalah 20.000 ditambah 91 adalah 8 kali 900 adalah 7.200. Jadi hasilnya adalah 4,5. 20.000 tambah 7.200 adalah 27.200. Jadi 4,5 kali 27.200 adalah hasilnya yaitu 122,400. Jadi hasil dari jumlah sampai bulan tersebut Nah, jadi hasil jumlah sepatu yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 122,400. Itulah hasil dari pengerjaan soal nomor 4. Ya, selanjutnya lanjut ke nomor 5. Dengan bunyi soal, suatu produk harga Rp300 akan terjual 35 unit. Jika harganya meningkat menjadi Rp400, maka akan terjual 55 unit. Nah, pertanyaannya adalah tentukan fungsi linearnya dan gambarkan grafiknya. Ya, jadi diketahui di sini, diketahui P1-nya adalah 300, P2-nya adalah 400, P1 adalah harga produk yang belum meningkat, P2-nya adalah harga produk yang telah meningkat. Q1 adalah 35, Q2 adalah 55. Penyelesaiannya dengan rumus P kurang P1 per P2 kurang P sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q. Nah, dimasukkan angkanya yaitu P sama dengan P1-nya adalah 300 per P2-nya adalah 400 dan kurang 300 sama dengan Q kurang 35, Q1 adalah 35 kurang 55, Q2 nya 55 kurang 35.
hasilnya adalah P kurang 300 per 400 kurang 300 adalah hasilnya 100, sama dengan Q kurang 35 per 55 kurang 35 hasilnya adalah 20. Nah, sini kita ubah lagi jadi 100 dalam kurung Q kurang 35 sama dengan 20 dalam kurung P kurang 300. 100 Q kurang 3 Q kurang 35 dengan 20 P kurang, jadi di sini 100 kali 35 jadi 35.500. Ini 20 P 20 kali 300 jadi hasilnya 2 P kurang 6.000. Jadi sini kurang jadi 100 dipindahkan 100 Q sama dengan 20 P kurang 6.000 tambah 3.500. 100 Q sama dengan 20 P 6.000 kurang 3.500 hasilnya adalah 2 P 2.500. Q sama dengan 20 P tambah 2.500 per 100. Nah, Q sama dengan 20 P bagi 100 hasilnya adalah 0,2. Jadi 2.500 bagi 100 hasilnya adalah 25. Jadi Q sama dengan 25 kurang 0,2 P. Nah, di sini selanjutnya adalah mencari titik potong. Titik potong Q dan P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 25 kurang 0,2 P. Q sama dengan 25 kurang 0,2. P nya adalah, kan di sini jika P sama dengan 0 berarti P nya adalah 0. Q sama dengan 25. Selanjutnya jika Q sama dengan 0, maka Q sama dengan 25 kurang 0,2 P. 0 sama dengan 25 kurang 0,2 P. Jadi 0,2 P sama dengan 25 kurang 0. Jadi P sama dengan 25 bahagi 2, 0,2. Yaitu P sama dengan 125. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik, yaitu seperti ini. Ya 35, ya 55, ya 25, sini 400, sini 300, dan di sini adalah 125. Jadi 400 bertemu dengan P1 bertemu Q1, jadi 300 bertemu Q1 dan 35. P1 300 bertemu 35.
bertemu 35. Selanjutnya adalah P2 400 bertemu Q2 55. Nah, selanjutnya adalah dari titik potong tadi adalah mempertemukan menarik garis dari 125, P nya 125, di sini adalah P, di sini adalah Q. P nya 125 dan Q nya 25. Nah, ini adalah hasil dari grafik dari jawaban nomor 5. Dan berakhir pula saya telah menjawab semua soal UAS Matematika Ekonomi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.